Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 21, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low cemas, Zack Hargo tiba-tiba mencarinya, dan menjanjikannya posisi wakil presiden, yang semuanya mengungkapkan keanehan. Kamu tahu, Vivian Low bertanya dengan curiga. Apa yang diketahui Aiden Enzo? Dia tidak membuka Beacon Pharmaceuticals, dan Zack Hargo juga tidak mengenalnya. Aiden Enzo menyeringai dan berkata, mungkin, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan barusan sangat salah dan ingin meminta maaf kepadamu. Vivian Low menatapnya dengan wajah pucat, dan berkata dengan gugup, jangan membuat masalah, bicaralah dengannya. Apa yang harus aku lakukan? Vivian Low gugup, bagaimanapun, posisi wakil presiden bukanlah sesuatu yang bisa diduduki siapapun. Apa yang dimaksud Zack Hargo tidak jelas di telepon. Jangan khawatir, aku di sini. Jika dia berani melakukan apapun padamu, aku akan meledakkan kepalanya. Aiden Enzo melebih-lebihkan. Vivian Low terkekeh, alis dan matanya melengkung, sangat indah. Pada saat ini, Aiden Enzo melihat sosok Vivian Low seperti di kampus saat itu. Murni, elegan, manis. Setelah beberapa saat, Zack Hargo bergegas ke kafe. Berkeringat dan terengah-engah. Oh, manajer Vivian, akhirnya aku menemukanmu. Zack Hargo muncul dengan senyum di wajahnya, dan duduk. Ketika matanya tertuju pada Aiden Enzo, ada jejak penghinaan dan ejekan. Memikirkan apa yang terjadi di perusahaan barusan, Zack Hargo sangat membenci Aiden Enzo. Jika bukan karena Aiden Enzo, akankah fakta bahwa dia diselingkuhi oleh kekasihnya bisa terungkap? Ini, Vivian Low, hal berikutnya yang akan kita bicarakan adalah tentang bisnis besar perusahaan, Anda tahu. Ini tidak relevan, dapatkah kita bicara berdua? Zack Hargo berkata dengan provokatif, dengan tatapan bangga di matanya. Vivian Low tertegun dan melirik Aiden Enzo. Sebelum dia bisa berbicara, Aiden Enzo berdiri dan berkata, istriku. Aku akan menunggumu di sana. Hubungi aku jika ada sesuatu. Vivian Low mengangguk dan menatap Aiden Enzo pergi. Setelah Aiden Enzo pergi, Vivian Low berkata dengan wajah tegas, dan bertanya dengan dingin, Direktur Hargo, Anda dapat berbicara langsung sekarang. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Zack Hargo buru-buru berkata, manajer Vivian, maka saya akan langsung ke intinya, apakah Anda tahu Profesor Hernantier? Vivian Low tertegun, mengangguk dan berkata, ya, Presiden Rumah Sakit Tangren, seorang pemimpin medis terkenal di dalam dan luar negeri. Tentu saja Vivian Low tahu, Hernantier ini cukup menghormati suaminya. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Zack Hargo tersenyum dan berkata, itu benar. Baru saja, Profesor Hernantier menelepon saya secara pribadi dan mengatakan bahwa cabang Tangren ingin bekerja sama dengan perusahaan kami. Ini adalah hal yang baik. Saya mengucapkan selamat kepada Tuan Hargo dan Tangren atas kerjasama mereka. Vivian Low tertawa. Kalau saja sesederhana itu, kamu tidak tahu, Profesor Tier mengajukan syarat. Zack Hargo berpura-pura misterius, menyesap kopi, memandang Vivian Low yang bingung, dan berkata, mereka menuntut kerjasama ini hanya bisa dilakukan dengan Anda. Petik 2. Saya, Vivian Low terkejut, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Zack Hargo melanjutkan, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi Profesor Tier menyebutkan hanya nama Anda, Vivian Low, yang dapat membicarakan kerjasama ini. Oleh karena itu, manajer Vivian, bantu, demi bertahun-tahun dalam kembali bekerja, saya akan memberi Anda posisi wakil presiden, dan saya berharap wakil manajer Low akan berkontribusi lebih banyak dalam kerjasama ini. Bagaimana? Zack Hargo cemas. Kerjasama cabang Tangren hanya dapat diselesaikan hari ini. Melihat Vivian Low ragu-ragu, Zack Hargo meningkatkan lobinya dan membuat berbagai janji. Wakil manajer Low, bagaimana menurutmu? Zack Hargo memandang Vivian Low dengan serius. Vivian Low merenung sejenak, dan melirik Aiden Enzo yang berdiri di luar kafe.
Apakah itu dia? Bagaimanapun, Profesor Tier mengenal Aiden Enzo. Tuan Hargo, kamu terlalu tiba-tiba. Aku perlu membicarakannya dengan suamiku. Vivian Low meminta maaf. Zack Hargo tercengang, menatap Vivian Low dengan curiga, lalu melirik dingin ke arah Aiden Enzo di luar kafe. Apa yang harus dinegosiasikan dengan gelandangan ini? Tetapi Zack Hargo secara alami tidak berani mengatakan ini sekarang, tersenyum, dan berkata, "Oke, tetapi wakil manajer Low, saya harap Anda dapat memberi saya jawaban sesegera mungkin. Saya akan mempertahankan posisi wakil presiden untukmu." Zack Hargo menunjukkan ketulusan terbesar. Vivian Low mendengus, berjalan keluar kafe dengan tasnya, berjalan ke sisi Aiden Enzo, memiringkan kepalanya, dan bertanya dengan curiga, "Aiden Enzo, apakah kamu melakukan kerja sama antara cabang Tangren dan Bikan?" Sangat langsung, Aiden Enzo menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya bisa begitu hebat? Saya baru saja menyebutkannya kepada Profesor Tier terakhir kali. Mengapa? Mereka ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kenapa meragukannya? Bahkan jika Aiden Enzo dan Profesor Tier saling mengenal, kerja sama semacam ini tidak didasarkan pada perasaan manusia. Itu pasti hasil investigasi cabang Tangren sendiri, dan itu pasti sedikit banyak memandang Aiden Enzo. Yah, cabang Tangren ingin bekerja sama dengan Bikan, tetapi syaratnya harus aku." Vivian Low mengerucutkan bibirnya. Kemudian dia menatap Aiden Enzo dan bertanya, "Kamu bilang, apakah aku ingin setuju?" Vivian Low sebenarnya ingin setuju, bagaimanapun juga, dia tidak ingin kehilangan pekerjaan. Apalagi, Zack Hargo mungkin baru saja menjanjikan banyak keuntungan. Ini sangat baik untuknya. Lagi pula, dia adalah wanita yang perlu menghidupi keluarga dan anak-anak. "Vivian, aku tahu kamu tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu." Aiden Enzo mengaitkan leher halus Vivian Low dan tersenyum, seperti pasangan muda. Vivian Low mengangguk berat dan berkata sambil tersenyum, "Hari lain undang Profesor Tier untuk makan malam." Aiden Enzo menjawab, "Oke, saya akan membuat pengaturan." Masalah itu diselesaikan, Vivian Low setuju untuk membahas kerja sama dengan Tangren. Zack Hargo juga memberi Vivian Low posisi wakil presiden perusahaan. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Di rumah keluarga Low saat ini, Geraldine Sol sedang duduk di rumah, berdiskusi dengan suaminya tentang memberi Vivian Low kencan buta. Di meja, ada banyak foto yang dia bawa dari sudut kencan buta. Semuanya elit. "Hei, Guora, lihat orang-orang ini, mereka semua terlihat baik, kondisi keluarga mereka baik, dan kondisi ekonomi mereka baik. Yang ini bahkan membuka perusahaan. Katakan, apakah putri kita menyerah dan bersikeras? Mengandalkan Aiden Enzo, apa gunanya pria yang tidak berguna itu? Dia menginginkan uang, tetapi dia tidak memiliki status, dan jika bukan karena dia, Vivian akan hidup tidak sulit seperti sekarang." Untuk memberitahunya, temukan cara. Geraldine Sol berkata dengan cerewet, dan semakin dia berkata, semakin dia marah, dan dia memarahi Aiden Enzo dengan keras. Guora sedang menonton berita ada di TV, dan dia mengenakan kacamata baca, dan berkata tanpa daya, "Sudah kubilang, jangan khawatir tentang itu. Vivian sudah sangat tua, dia punya pilihan sendiri." Petik 2. Apa? Pikiran. Oh, setelah menghabiskan seumur hidup dengan pengecut itu, kamu bahagia sebagai seorang ayah. Geraldine Sol tiba-tiba membeku, dan memarahi, "Guora, aku mengatakan apa yang terjadi padamu. Kamu tidak peduli dengan Vivian, bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Aku benar-benar buta ketika aku menikahimu. Itu saja tentang aku, besar dan kecil, jadi kamu bermain dengan sampah yang kamu ambil sepanjang hari." Geraldine Sol sangat marah dan memelototi Guora Low. Guora Low tidak berdaya, dia membolak-balik koran dan menghela nafas. "Oke, saya akan mendengarkan Anda, saya akan mendengarkan Anda. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan." Petik 2. Geraldine Sol menyerah dan memikirkannya. "Saya menelepon Tiago Rufe, dia tidak datang ke rumah selama beberapa hari." Guora Low terdiam, menatap Geraldine Sol tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada yang menjawab. Geraldine Sol menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak menjawab. Mengapa Tiago Rufe tidak menjawab telepon? Mungkin dia sibuk, lagi pula, dia menjalankan perusahaan, jadi kamu bisa menelepon lagi besok, kata Guora Low. Pada saat ini, berita disiarkan di TV. Menurut berita terbaru dari stasiun ini,
Tenghui Education Group, lembaga pendidikan terbesar di kota, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ketua Petrus Rufe memiliki transfer kepentingan. Persaingan ilegal, hasutan kejahatan, dan tindakan ilegal lainnya telah diajukan untuk diselidiki, dan Ketua Petrus Rufe telah ditangkap. Selain itu, Singmeng Media Co., Ltd., putra Petrus Rufe, Ketua Kelompok Pendidikan Tenghui, yang didirikan oleh Tiago Rufe. Baru-baru ini, sebuah kasus telah diajukan untuk diselidiki karena skandal seks, dan Tiago Rufe telah ditangkap. Telepon di tangan Geraldine Sol jatuh ke tanah, dan seluruh orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Tiago Rufe ditangkap. Ayah Tiago Rufe juga ditangkap. Tiba-tiba, mimpi putrinya menikahi keluarga kaya di mata Geraldine Sol hancur. Guora Lou hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat berita itu. Geraldine Sol tidak bisa melakukannya. Dia hampir membalikkan punggungnya dan bertanya, "Guora, apa yang terjadi? Bagaimana Tiago Rufe bisa melanggar hukum? Ini pasti sudah dijebak." "Tidak, saya akan menelepon Vivian dan bertanya." Geraldine Sol cemas. Jika dia ingin tahu siapa yang telah menghancurkan Tiago Rufe, dia harus melawannya. Pada saat itulah bel pintu berbunyi, dan Vivian Lou dan Aiden Enzo masuk dengan membawa hadiah. "Bu, Aiden Enzo membelikan ini untukmu." Vivian Lou tersenyum begitu dia memasuki pintu. Dia mendiskusikannya dengan Aiden Enzo, dan kembali untuk berbicara baik dengan orang tuanya. "Ibu, ayah." Aiden Enzo membawa sesuatu di tangannya. Berdiri di pintu sambil tersenyum. Dia juga siap, masalah besar, untuk bertarung dengan mereka nanti. Namun, ketika Geraldine Sol melihat Aiden Enzo membawa sesuatu, dia langsung melompat seperti guntur dan bergegas. Dia membuang semua barang di tangan Aiden Enzo dan memarahi, "Siapa yang memintamu datang ke rumah kami? Keluar." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ini sangat tidak masuk akal, bagaimanapun, menantu laki-laki yang datang ke pintu dengan hadiah. Geraldine Sol langsung melemparkan semua barang di tangan Aiden Enzo ke pintu, dan berteriak pada Aiden Enzo dengan marah, "Aiden Enzo, jika kamu masih laki-laki, jangan masuk ke rumahku. Aku, Geraldine Sol, tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Lou tidak menerima orang yang tidak berguna seperti Anda sebagai tamu." Geraldine Sol khawatir tentang urusan Tiago Rufe, dan dia melihat sampah ini berdiri di pintu. Secara alami tidak senang. Dia berpikir bahwa dengan beberapa kotak hadiah, dia akan dapat memasuki pintu rumah keluarga Lou. Mimpi. Vivian Lou pusing. Dia tidak menyangka ibunya begitu tidak masuk akal dan berkata dengan wajah dingin, "Bu, apa yang kamu lakukan?" "Aiden Enzo datang untuk berbicara denganmu secara khusus." Petik 2. Setelah berbicara, Vivian Lou berbalik dan mengambil barang-barang itu lagi. Ketika dia kembali, dia mengajak Aiden Enzo dan duduk di kamar. Geraldine Sol tidak bisa terus berhenti, jadi dia hanya bisa menyerah, tetapi dia tidak menatap Aiden Enzo dengan baik ketika dia duduk. Dia sombong, dan dimarahi dengan mata bengkok, tidak terlalu menyebalkan duduk di sini seperti anggota keluarga yang sudah meninggal. Ketika Aiden Enzo mendengar kalimat ini, hatinya berkedut, tinjunya sedikit mengepal, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi agak dingin. Namun, Geraldine Sol tidak mengetahuinya sama sekali, dan masih memarahi, "Vivian, mengapa Anda membawa sampah ini ke rumah kami? Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Hubungan dengan saya dan ayahmu, Anda memilih." Kebiadaban dan kesombongan Geraldine Sol bukan 1 atau 2 hari. Vivian Lou juga sangat tidak berdaya, bagaimanapun juga, dia adalah ibu yang melahirkannya. Tentu saja Anda tidak bisa membandingkan apapun dengannya. "Bu, tidak bisakah kamu mendengarkan apa yang kami katakan?" Vivian Lou duduk di samping Aiden Enzo dengan ekspresi tertekan. Kapan ibuku bisa duduk bersama Aiden Enzo dengan tenang? Bahkan jika Aiden Enzo tidak memiliki uang atau kekuasaan, tidak perlu menargetkan dia seperti ini, bagaimanapun dia adalah menantumu. Geraldine Sol menoleh dan berkata bahwa dia tidak ingin berbicara, dan berkata dengan tidak senang, "Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Ayahmu dan saya sudah mendiskusikannya, bahkan jika Anda berdua bercerai, kami tidak mau anak itu, dan ayahmu dan aku akan memiliki 5 anak. Beri Aiden Enzo 100.000 yuan, dan kamu akan memutuskan hubungan dengan Aiden Enzo dan anak liar itu." Ketika Geraldine Sol berpikir bahwa putrinya masih bersama Aiden Enzo, dia merasa kesal dan kepalanya menjadi besar. Putrinya akan menikah dengan keluarga kaya, dan dia tidak boleh dipandang rendah hanya karena dia memiliki menantu sampah.
Karena itu, keluarga Lou tidak boleh memiliki anak ini. Masalah besar adalah memberi Aiden Enzo sejumlah uang, dan itu akan dianggap sebagai tunjangan. Kalau dipikir-pikir, sampah seperti Aiden Enzo pasti akan setuju. Lagi pula, itu 500.000. Di mana dia melihat 500.000? Vivian Lou dan Aiden Enzo menjadi sangat buruk ketika mereka mendengar Geraldine Sol mengatakan ini. Mereka benar-benar berniat untuk berbicara dengan baik, tetapi sikap Geraldine Sol sangat tidak ramah. Melihat ini, Aiden Enzo berhenti menunda-nunda, mengeluarkan kartu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja kopi. Tindakan ini mengejutkan Geraldine Sol. Apakah ini kartu bank? Aiden Enzo benar-benar brengsek. Apa yang kamu lakukan dengan kartu bank? Apakah masih punya uang? Bu, ada 100.000 di kartu ini, yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Meskipun tidak banyak, Anda mungkin tidak menyukainya. Tapi itu juga sedikit dari hati saya. Ini untuk Anda dan ayah. Anda bisa beli apapun yang kamu mau. Aiden Enzo tertawa. Ini adalah kartu yang dia siapkan belum lama ini, dengan 100.000 di dalamnya, hanya untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, Geraldine Sol langsung mencibir dan berkata, Aiden Enzo, apakah kamu menggertakku? Kamu masih bisa menghemat hingga 100.000. Kamu punya uang ini, mengapa kamu masih meminjam uang dari luar? Kamu masih meminjam ribuan dari Lydia, sayang untuk memberikan ke orang lain. Wajah lamaku dan ayahmu telah dibuang olehmu, bajingan yang tidak berguna. Menyebutkan ini, gigi Geraldine Sol menggelitik karena kebencian. Jika adik laki-laki dan perempuannya tidak memberitahunya, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Vivian buru-buru menjelaskan kepada Aiden Enzo, Bu, mengapa Anda tidak bisa mempercayai Aiden Enzo? Kartu ini memang uang yang dia simpan, dan juga untuk Anda dan ayah, jadi Anda bisa menerimanya. Geraldine Sol melihat kartu itu, dan sangat bingung. Aiden Enzo dapat memiliki 100.000 yuan, sungguh. Tapi, karena itu diberikan oleh Aiden Enzo, dia tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Mengambil kartu itu, Geraldine Sol berkata dengan benar, uang ini tanda berbakti kepada saya dan ayahmu. Tidakkah kamu melihatnya, apa yang telah dibeli Aiden Enzo untukku dan ayahmu dalam 3 tahun terakhir? Apa yang telah kamu berikan? Dengan 100.000, itu jauh dari cukup untuk menebus hutang kepada saya dan ayahmu selama 3 tahun terakhir. Setelah mengambil kartu itu, Geraldine Sol harus memberinya perasaan ketika dia mengembalikan salinan. Namun, akan sedikit memalukan untuk memarahi Aiden Enzo sekarang, jadi Geraldine Sol secara selektif mengabaikannya. Di ruang tamu, suasana sangat membosankan. Berita tentang Tiago Ruve mulai diputar lagi di TV. Ketika Geraldine Sol melihat ini, dia langsung menunjuk. Tanya Vivian Lou, Vivian, lihat, Tiago Ruve ditangkap, apakah kamu tahu ini? Vivian Lou melihat kembali berita itu, konten di dalamnya mengejutkannya. Tiago Ruve sebenarnya ditangkap, bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Dan masih banyak lagi. Pada hari itu, Tiago Ruve dan Aiden Enzo bentrok di Hotel Pavilion Juxian. Tampaknya sejak hari itu, tidak ada kabar dari Tiago Ruve. Pada hari itu juga Aiden Enzo memberitahu Vivian Lou rahasianya. Vivian Lou berbalik, menatap lurus ke arah Aiden Enzo, dan bertanya, apakah kamu melakukannya? Aiden Enzo segera menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, bagaimana mungkin bagaimana aku bisa memiliki kekuatan itu, kamu terlalu banyak berpikir. Itu hampir terungkap. Untungnya, Tiago Ruve dibawa pergi dari pintu belakang hari itu. Vivian Lou sedikit mengernyit, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Aiden Enzo memiliki kekuatan seperti itu. Dan kali ini, Geraldine Sol mengangkat alisnya ketika dia mendengar percakapan tidak masuk akal antara Vivian Lou dan Aiden Enzo, menatap Aiden Enzo dengan keras kepala, dan bertanya, mengapa, masalah ini masih ada hubungannya denganmu? Vivian Lou tahu itu jika dia memikirkan tentang apa yang terjadi di hotel hari itu. Beritahu Geraldine Sol bahwa dia harus menatap Aiden Enzo seperti anjing gila, dan bahkan meminta mereka untuk bercerai lagi. Bu, jangan selalu galak pada Aiden Enzo, ini tidak ada hubungannya dengan dia, kata Vivian Lou. Lebih baik tidak masalah, jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang mengusirnya dari rumah. Geraldine Sol menatap tajam ke arah Aiden Enzo, dan kemudian menatap Guora dengan sedih. Guora, lihat dan minta bantuan. Tanya, apa yang terjadi pada Tiago Ruve? Guora menghela nafas tanpa daya, dan berkata, oke, saya akan bertanya kepada seseorang besok.
Besok apa? Tanyakan sekarang. Geraldine Sol memerintahkan. Adegan ini jatuh ke mata Aiden Enzo dan Vivian Low, dan itu sangat tidak nyaman. Dia tidak pernah begitu peduli tentang Tiago Ruve ketika dia memperlakukan menantunya. Duduk sebentar, Aiden Enzo dan Vivian Low juga pergi. Benar-benar tidak mungkin untuk duduk, dan Geraldine Sol sama sekali tidak ingin berbicara dengan Aiden Enzo. Di sini, setelah Aiden Enzo dan yang lainnya pergi, Geraldine Sol menyuruh Guora untuk menanyakan tentang Tiago Ruve. Setelah mendapat balasan, Geraldine Sol buru-buru keluar dengan tas kecilnya. Dia akan menemui Tiago Ruve, dan dia juga membawa buku tabungan keluarganya untuk mendapatkan uang dan berjalan-jalan. Jika Aiden Enzo tahu tentang ini, dia mungkin hanya bisa tertawa. Ibu mertua seperti itu benar-benar nasib buruk. Ke bank, Geraldine Sol mengeluarkan buku tabungan dan hendak menarik uang, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa Aiden Enzo baru saja memberikan sebuah kartu. Setelah memikirkannya, Geraldine Sol segera membolak-balik tas kecil itu. Keluarkan kartu bank itu, dicolokkan ke ATM, tidak tahu kata sandinya. Dia memanggil Vivian Low. Vivian, apa kata sandi kartu Aiden Enzo? Dia tidak merasa malu sama sekali, tetapi merasa itu biasa saja. Vivian Low dan Aiden Enzo sedang berbelanja bahan makanan di supermarket. Mereka bertanya kepada Aiden Enzo di sebelahnya dan menjawab, ulang tahunmu. Tampar, telepon ditutup. Vivian Low tampak bingung, mengangkat bahu tanpa daya dan berkata kepada Aiden Enzo, ibuku memperkirakan bahwa dia pergi ke bank untuk melihat berapa banyak uang yang ada di kartu itu. Jangan khawatir, ada 100.000 di kartu itu. Aiden Enzo berkata sambil tersenyum. Vivian Low memiringkan kepalanya, melipat tangannya, memandang Aiden Enzo dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, Aiden Enzo, beritahu saya, berapa banyak uang yang Anda miliki? Terakhir kali Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki lebih dari 100 di kartu Anda. Aiden Enzo menggaruk kepalanya. Dari saku celananya, dia mengeluarkan kartu lain dan berkata, sisanya semua ada di sini. Saya mengambilnya ketika saya kabur dari rumah saat itu. Apakah Anda ingin pergi ke bank juga? Vivian Low mengambil kartu itu. Sambil memegang di tangannya, dia tersenyum licik, aku benar-benar ingin melihatnya. Aiden Enzo tersenyum, matanya tertuju pada kartu di tangan Vivian Low, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan terkejut, brengsek. Salah, sudah berakhir. Pertandingan besar kali ini, Aiden Enzo memberikan dua kartu yang salah. Kartu di tangan Vivian Low adalah kartu dengan 100.000, dan kartu untuk Geraldine Sol memiliki 100 miliar. Itu yang diberikan Fergie Quinn terakhir kali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aiden Enzo tidak peduli dengan kasir, dia mengambil Vivian Low dan langsung berlari keluar. Ini akan terjadi, kembalilah dan temukan ibumu. Pada saat yang sama, Geraldine Sol dengan senang hati memasukkan kartunya ke ATM dan masuk tanggal lahirnya. Setelah itu cek saldonya. Yo, anak ini benar-benar kaya, aku akan menghitung berapa banyak. Geraldine Sol tidak bisa menahan senyum. 1, 10, 100, 1000, 10.000, semakin dia menghitung, semakin gembira hati Geraldine Sol. 100.000, benar-benar ada 100.000. Yah, mengapa ada begitu banyak angka nol? Geraldine Sol mengerutkan kening, dan jantungnya mulai berdebar. Ini adalah multiplisitas. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100.000 miliar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol tercengang, tidak bisa bangun dalam satu napas. Ratusan miliar. Dengan bunyi gedebuk, Geraldine Sol jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, beberapa orang berkumpul, semua menonton dan menunjuk. Oh, ini kejang. Cepat telepon 120. Pergi dan telepon seseorang, ini serius. Tak lama kemudian, staf bank berlari mendekat. Dia membantu Geraldine Sol ke kursi di samping, mencubitnya, dan memberi air. Akhirnya, Geraldine Sol bangun, tangannya masih gemetar, matanya lesu, dan dia bergumam, 100 miliar. Para penonton tercengang, tidak tahu apa yang dikatakan wanita tua itu. Apakah ini bingung? Pada saat ini, Aiden Enzo dan Vivian Low juga bergegas. Menerima panggilan telepon dari staf bank sebelumnya, memberitahu mereka lokasinya. Bu, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja?
apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Vivian Low berlari dan berjongkok di depan Geraldine Sol, wajahnya penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, itu adalah ibunya sendiri. Ada yang tidak beres, tentu saja. Aiden Enzo mengikuti dengan cermat, mengerutkan kening, dia melihat Geraldine Sol mencengkeram kartu bank dengan erat di tangannya. Banyak orang di sekitar juga membahas masalah 100 miliar. Meskipun semua orang tidak tahu, tetapi Aiden Enzo sangat jelas di hatinya. Ibu mertua pasti melihat saldo kartu bank dan pingsan ketakutan. Harus ada penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Menurut karakter ibu mertua, uang ini sangat mungkin dia memberikannya kepada Aiden Enzo dan menelannya. Geraldine Sol bersenandung dan mengangkat bahu, menarik kelopak matanya. Ketika dia melihat Aiden Enzo datang, seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat, matanya menyala, dia menatapnya, meraih tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, Aiden Enzo, 100 miliar ratusan miliaran. Aiden Enzo sebenarnya memiliki 100 miliar di kartunya. Apakah ini nyata? Geraldine Sol tidak bisa mempercayainya, Aiden Enzo selalu menjadi gelandangan. Vivian Low masih tidak mengerti, menatap ibunya dan Aiden Enzo dengan penuh tanya, bingung, berapa ratusan miliar. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya juga tidak tahu, apakah ibu kita. Setelah Aiden Enzo tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Vivian Low juga mengerti, menarik Geraldine Sol untuk duduk, dan berkata, Bu, ada apa denganmu, berapa ratus miliar? Geraldine Sol dengan rendah hati meraih tangan Vivian Low, dan berkata dengan penuh semangat, Vivian, kartu yang diberikan Aiden Enzo kepadaku adalah 100 miliar. Tiba-tiba berhenti, seluruh tempat itu sunyi. Di tempat, semua orang tercengang. Mata mereka tertuju pada Aiden Enzo, seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja. Baju terlalu lusuh, tidak seperti tuan yang kaya. Saldo 100 miliar, bercanda. Apa-apaan ini, ibuku? Apakah aku tidak salah dengar, 100 miliar. Wanita tua ini sakit parah. Hei, sudah hilang. Sepertinya dia baru saja keluar dari rumah sakit. Nak, ayo cepat dan simpan saja. Kirim kembali ke ibumu, tidak baik menunda pengobatan. Ada banyak diskusi di sekitar. Secara alami, mereka tidak percaya bahwa akan ada omong kosong seperti saldo 100 miliar. Semua orang menganggap Geraldine Sol sebagai neropati. Bahkan staf bank menggelengkan kepala tanpa daya, lalu berbalik dan pergi untuk terus bekerja. Geraldine Sol sedang terburu-buru pada saat itu, dan berteriak kepada semua orang, sungguh, saya benar-benar melihat ada 100 miliar di kartu itu. Saya tidak berbohong kepada Anda, saya tidak berbohong kepada Anda. Bangun dan katakan bahwa dia melihat 100 miliar di kartu. Vivian Low sakit kepala, jadi dia mengikuti Geraldine Sol dan terus menariknya untuk membujuknya. Bu, jangan membodohi dirimu sendiri, dari mana 100 miliar itu berasal, kamu pasti salah membacanya, ayo pulang, oke. Geraldine Sol menolak dan berbalik. Tangan Vivian Low berlari ke arah Aiden Enzo. Melihat dengan penuh semangat, dia berkata, Aiden Enzo, beritahu mereka jika Anda memiliki 100 miliar di kartu Anda. Aiden Enzo pasti tahu bahwa kartu ini miliknya. Dia harus tahu. Namun, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Bu, apa 100 miliar, ayo pulang dulu. Uang di dalamnya adalah 100 miliar. Geraldine Sol berteriak dengan panik, lalu bergegas ke konter dan berkata kepada wanita di konter bank, cepat dan periksa untuk saya, periksa, beritahu saya mereka, apakah ada 100 miliar di kartu ini. Staf konter bank tampak tak berdaya, melirik Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, Tuan, tolong bawa dia kembali, kita harus melayani orang lain. Aiden Enzo menarik Geraldine Sol dan berkata, jadi Bu, duduk di sana dan istirahat sebentar. Saya akan memeriksanya, oke. Geraldine Sol mengangguk, dia sangat bingung sekarang. Vivian Low juga datang saat ini, mendukung Geraldine Sol, yang gemetar saat berjalan, dan duduk di tempat istirahat di samping. Aiden Enzo mengerutkan kening, mengeluarkan kartu itu, menyerahkannya ke konter, dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan manajermu keluar. Wanita di konter tertegun sejenak, lalu mendengus, Tuan, Anda tidak benar-benar berpikir ada 100 miliar di kartu ini, bukan? Lucu sekali. Wanita tua itu pergi, dan pria itu datang lagi. Apakah seluruh keluarga nerotik? Namun, Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu saya akan menarik uangnya. Wanita di konter memandangnya dengan jijik, dan bergumam, orang miskin masih menarik uang,
saya benar-benar berpikir ada 100 miliar di kartu itu. Ah, sampah. Saat dia berbicara, dia mulai mengoperasikannya, dan berkata dengan sikap yang sangat tidak ramah, masukkan kata sandinya. Aiden Enzo melakukan apa yang dia lakukan. Wanita di konter melakukan operasi, dan ketika dia melihat saldo kartu bank, dia berdiri dengan kaget, mulutnya terbuka lebar. Penghinaan dan penghinaan di wajah sebelumnya langsung digantikan oleh kejutan dan tak terbayangkan. Pada saat yang sama, staf di konter semua berkumpul. Ketika mereka melihat keseimbangan, mereka semua tercengang. Ini benar-benar 100 miliar. Wanita tua itu tidak berbohong. 100 miliar? Ya Tuhan. Mereka telah bekerja di bank selama beberapa tahun dan belum pernah melihat uang sebanyak itu. Di cabang kecil mereka, ada puluhan juta di perbendaharaan. Tuan, tolong tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer sekarang. Wanita konter sebelumnya, bangun dari keterkejutan saat ini, segera membungkuk. Dia terhuyung-huyung ke kantor manajer. Sebelum dia bisa mengetuk pintu, Yerin mendobrak masuk. Manajer, sesuatu yang besar. Manajer Reino sedang menggoda kekasih kecilnya di kantor saat ini, dan kekasih kecil itu juga seorang teller yang bertugas di lobi bank. Yerin masuk secara tidak sengaja. Secara alami melihatnya, berbalik dan hendak pergi. Wajah manajer Reino menjadi dingin, dan dia meminta bawahan wanita untuk pergi di bawah mejanya, dan kemudian berkata dengan dingin, Yerin, apa yang terburu-buru, apakah Anda tahu apa kode staf? Yerin sangat ketakutan, menundukkan kepalanya dan bahkan meminta maaf. Teller yang bertugas juga mengenakan pakaiannya, memutar pinggulnya dan mendengus di depan Yerin, dan berjalan pergi dengan angkuh. Katakan padaku, ada apa? Ekspresi manajer Reino tidak senang, dan dia terganggu di tengah kesenangannya. Siapa yang tidak merasa tidak nyaman? Yerin buru-buru berkata, Manajer, ada pelanggan besar di luar. Ada 100 miliar deposit di kartu. 100 miliar, tamparan. Manajer Reino tiba-tiba bangkit dari kursi, matanya melebar dan napasnya pendek. Siapa yang bisa memiliki simpanan 100 miliar? Dan itu muncul di cabang kecilnya. Jika ini bisa mendapatkan investasi keuangan 100 juta yuan, maka manajer Reino tidak perlu bekerja tahun ini. Mungkin saya bisa dipromosikan menjadi presiden cabang tahun depan. Lebih buruk lagi, jika dia bisa membiarkan pelanggan besar itu bocor sedikit dan ada di cabang mereka, maka kinerja manajer Reino tahun ini akan meroket. Secara kebetulan, pada rapat kantor pusat beberapa hari yang lalu, cabang mereka disebut dan dikritik, kinerja simpanan terlalu buruk, dan urutan terakhir. Manajer Reino sakit kepala, jika terus seperti ini, manajernya akan dipecat. Sebelum dia bisa memikirkannya, manajer Reino buru-buru berlari keluar, pergi, bawa aku ke sana. Ketika dia datang ke lobi bank dan melihat wajah pertama Aiden Enzo, manajer Reino masih sedikit ragu, tetapi setelah identifikasi Yerin, dia segera menyambutnya dengan senyum dan mengulurkan tangannya. Tuan Enzo, senang sekali jumpa, bisakah kita pergi ke ruang resepsi VIP untuk berbicara? Aiden Enzo dan manajer Reino berjabat tangan, menganggukkan kepala. Melihat situasi ini, Vivian Low segera datang. Vivian sedikit mengernyit, dan bertanya, Aiden Enzo, ada apa? Ini adalah manajer bank, mengapa dia begitu sopan kepada Aiden Enzo? Apakah benar ada yang salah dengan kartu yang diberikan Aiden Enzo kepada ibunya? Geraldine Sol baru saja berbicara di telinga Vivian Low, dan ada 100 miliar di kartu itu. Vivian Low tentu saja tidak akan percaya, jika Aiden Enzo benar-benar punya uang, mengapa Aiden Enzo menyembunyikan dari dirinya. Namun, sekarang, sikap manajer bank membuat Vivian Low ragu. Aiden Enzo, katakan padaku dengan jujur, berapa banyak uang yang dimiliki? Wajah Vivian Low sedikit dingin. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo buru-buru menjelaskan, Vivian, kamu terlalu banyak berpikir, mungkin ada masalah dengan kartu itu, aku akan kembali ketika selesai. Manajer Reino adalah orang yang baik, dan dia segera mengerti, berkata, Nyonya, jangan khawatir, saya akan segera kembali, saya tidak akan membuang waktu Tuan Enzo. Melihat ini, Vivian Low tidak bisa berkata apa-apa. Anggukan, di sini, Aiden Enzo mengikuti manajer Reino ke ruang VIP dan duduk di sofa empuk sementara manajer Reino membuat teh. Manajer Reino masih terkejut bahwa Aiden Enzo masih sangat muda, bagaimanapun, dia adalah orang kaya dengan simpanan 100 miliar. Orang terkaya di negara itu hanya lebih dari 100 miliar yuan, dan dia masih milik perusahaan.
Dan Aiden Enzo, setoran pribadinya mencapai 100 miliar. Orang seperti ini pasti pewaris keluarga tersembunyi atau semacamnya, dan hanya keturunan seperti itu yang bisa memiliki kekayaan seperti itu. Tuan Enzo masih muda dan menjanjikan. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kaya. Ini tidak terduga, kata manajer Reino. Duduk di sebelahnya secara alami adalah kekasih kecil manajer Reino, teller yang bertugas di lobi yang merangkak di bawahnya. Pada saat ini, dia bermaksud menggunakan kecantikannya untuk merayu Aiden Enzo, menggaruk kepalanya, mengenakan sutra hitam muda, terus-menerus memiringkan kakinya, mengubah posisi duduknya, dan memperlihatkan pegasnya tanpa pikiran. Namun, Aiden Enzo menutup mata terhadap ini. Wanita seperti itu, saya telah melihat terlalu banyak sebelumnya. Manajer Reino, saya hanya punya satu permintaan. Ketika ibu mertua dan istri saya bertanya, Anda akan mengatakan bahwa sistem perbankan salah. Bisakah Anda mengerti? Kata Aiden Enzo dengan tenang. Ini harus dirahasiakan. Jika Geraldine Sol dan Vivian Low tahu tentang sejumlah besar uang, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Bukannya itu bisa dengan mudah diekspos. Tapi, begitu identitas Aiden Enzo terungkap, bagaimana dia harus menjelaskannya? Terlebih lagi, dia tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, itu terlalu berbahaya. Aiden Enzo tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya sekarang. Ya, kami akan memenuhi permintaan Tuan Enzo. Manajer Reino mengangguk lagi dan lagi, wajahnya menyanjung dan hormat, dan berkata, Tuan Enzo, jika Anda tidak keberatan, dapatkah saya mengetahui alasannya? Manajer Reino ingin untuk mengetahui apa yang dikatakan Aiden Enzo, orang seperti itu, jika dia bisa menjilat, maka di masa depan, dia akan melambung. Manajer Reino, ada beberapa hal yang masih belum kamu ketahui. Aiden Enzo mengatakan bahwa pada saat ini, manajer Reino tidak bisa bertanya lagi. Melihat manajer Reino agak kaku, Aiden Enzo juga mengerti apa yang dia pikirkan. Ketika saya masih muda, ratusan manajer bank dan presiden bank berlari ke pintu setiap hari, berlutut dan memohon Aiden Enzo untuk menabung dan membeli manajemen kekayaan. Bahkan menjanjikan banyak keuntungan. Manajer Reino ini tidak terkecuali. Jika tidak, dia tidak akan mengundang dirinya ke ruang VIP. Manajer Reino, ayo lakukan ini, bankmu akan merahasiakan masalah ini untukku, dan aku akan menghemat uang bersamamu, kata Aiden Enzo sambil tersenyum. Manajer Reino gemetar, dia masih ragu bagaimana berbicara, tetapi Aiden Enzo mengatakannya terlebih dahulu. Bersemangat, bersemangat, dia melihat kekasih kecil di sampingnya, dan wajahnya penuh senyum. Apakah orang kaya begitu murah hati? Apapun yang Anda katakan, inilah yang harus kami lakukan untuk pelanggan kami. Manajer Reino juga ingin bersikap sopan. Aiden Enzo mengangguk, bangkit dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan mengambil kesempatan ini kembali, dan saya akan pergi dulu. Manajer Reino tercengang, dia tidak menyangka Aiden Enzo begitu lugas. Tunggu Tuan Enzo. Manajer Reino bangkit dengan cepat dan berkata dengan senyum pujian, karena Tuan Enzo bersedia menyetor di cabang kecil kami, saya secara alami akan menghiburnya. Selanjutnya, manajer Reino banyak berbicara tentang berapa banyak dia menabung, berapa lama dia menabung, bunganya dan sebagainya. Akibatnya, Aiden Enzo berkata dengan santai, ya, transfer 1 miliar dari kartu ini ke cabang Anda, dan nama akun akan menjadi milik istri saya, dan kata sandinya adalah hari ulang tahunnya. 1 miliar, manajer Reino tercengang. Melihat Aiden Enzo, saya hanya berpikir ada yang salah dengan telinga saya. Ya ampun, segera setelah Anda bergerak, Anda akan menghemat 1 miliar, atau menyimpannya untuk istri Anda. Pria ini terlalu kaya, bahkan teller yang bertugas di aula, yang menggaruk-garuk kepalanya dan membuat gerakan, ketakutan saat ini, dan jantungnya berdebar kencang. Dia menatap Aiden Enzo dengan mata berbinar, berharap dia bisa ditipu sekarang. Pria seperti itu hanyalah pangeran tampan setiap wanita. Istrinya terlalu bahagia. Setelah iri, teller yang bertugas di aula ini lebih cemburu. Cepat, aku ingin menemani istriku membeli makanan, kata Aiden Enzo dengan tenang. Manajer Reino tertegun sejenak, dan dengan senyum di wajahnya, dia membiarkan Yerin melakukannya di tempat. Anda tidak membutuhkan saya sama sekali, Anda hanya perlu memberikan kartu ID. Ini adalah perlakuan dari VIP Top. 1 miliar deposito. Ini hanyalah pertunjukan yang tidak pernah bisa dicapai manajer Reino sepanjang hidupnya. Sekarang, Presiden cabang tahun depan pasti akan menang. Tuan Enzo,
Istri Anda benar-benar patut ditiru, memiliki suami seperti Anda. Manajer Reino tidak lupa memuji. Aiden Enzo hanya tersenyum ringan pada ini, dan setelah menyelesaikan semuanya, dia pergi. Ketika mereka sampai di lobi, manajer Reino menjelaskan kepada Geraldine Salt, "Bibi, saya minta maaf, ada kesalahan dalam sistem perbankan kami sekarang, dan kartu ini adalah 100.000 yuan." Geraldine Salt mendengar ini. Di tempat, dia berguling-guling dan meraih kerah manajer Reino, berteriak, "Tidak mungkin. Jelas ada 100 miliar, saya telah menghitungnya, dan banyak nol. Anda berbohong kepada saya, Anda pasti bekerja sama untuk berbohong kepada saya, berikan saya uang kembali. Kembalikan kepada saya, itu uang saya." Petik 2. Geraldine Salt membuat keributan tanpa alasan, dan tidak ada yang benar-benar ingin hidup. "Bibi, maafkan aku, sistem perbankannya salah, maafkan kami." Tentu saja, manajer Reino tidak berani membuat masalah dengan Geraldine Salt, dan membiarkannya menarik kerahnya. "Kamu bekerja sama untuk menipuku." Geraldine Salt menunjuk manajer Reino dengan marah, meraih tangan Aiden Enzo dan berkata, "Aiden Enzo, cepat panggil polisi, bank mereka bekerja sama untuk menipu kita, jelas ada 100 miliar. Aiden Enzo berkata tanpa daya, "Bu, kartunya hanya 100.000, di mana 100 miliar, sistem perbankan salah, mereka sudah menanganinya." Geraldine Salt tidak mendengarkan, dan mendorong Aiden Enzo tiba-tiba. Menunjuk ke arahnya, dia berteriak, Kamu pasti ingin menelan uangku, aku tidak punya menantumu. Pergi, uang itu milikku. Petik 2. Emosi Geraldine Salt sangat bersemangat sekarang. Jangan percaya siapapun, jangan dengarkan apapun. Pada akhirnya, dengan kekuatan semua orang, mereka membujuk Geraldine Salt. Vivian Low dengan cepat membawa ibunya kembali. Aiden Enzo juga pergi ke supermarket untuk membeli sayuran terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat Cheryl. Sekarang dia memiliki suster perawat penuh waktu yang mengawasi, dia tidak sendirian. Melihat Aiden Enzo datang, Cheryl memanggil ayah dengan suara lembut. Melempar ke pelukan Aiden Enzo. Aiden Enzo berjongkok, membelai wajahnya, menggaruk hidung kecilnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik?" Cheryl memegang boneka di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Cheryl sangat baik, perawat biarkan aku pergi ke tidur tepat waktu dan makan tepat waktu, saya bisa melakukan semuanya." "Oke, kamu adalah yang terbaik." Aiden Enzo mengambil Cheryl dan bermain-main dengannya. Pada saat yang sama, Vivian Low kembali ke bank, menemukan manajer Reino, dan bertanya, "Manajer Reino, katakan padaku, kartu itu benar-benar hanya 100.000. Vivian Low tidak tahu harus berbuat apa, dia selalu merasa bahwa Aiden Enzo berbohong pada dirinya. Karena dia berada di bank tadi, dia dengan jelas melihat reaksi beberapa teller, dan pergi ke manajer dengan panik. Itu pasti karena apa yang dia lihat sehingga dia sangat panik. Manajer Reino berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Vivian, ini benar-benar hanya 100.000 yuan, dan sistem perbankan telah membuat kesalahan. Kami telah melaporkan masalah ini ke kantor pusat untuk ditangani." Vivian Low mengangguk, sedikit mengernyit, sepertinya dia berpikir terlalu banyak. 2 hari kemudian, Gabriel Ruiz menelepon Vivian Low dan mengundangnya serta Aiden Enzo untuk makan malam. Dikatakan bahwa perlu untuk menangani hubungan antara 3 orang dengan benar. Vivian Low memberitahu Aiden Enzo tentang ini, dan yang terakhir menjawab langsung, "Pergi, mengapa tidak pergi? Selain itu, kamu adalah istriku, dan aku khawatir dia tidak akan bisa membawamu pergi." Vivian Low sebenarnya tidak ingin pergi, dia tahu hubungan antara Aiden Enzo dan Gabriel Ruiz, sangat malu. Tapi karena Aiden Enzo berkata begitu, Vivian Low tidak menolak. Memang, mereka bertiga perlu berbicara dengan baik. Sore harinya, tiba di tempat yang telah ditentukan, yaitu Peace Hotel. Ini adalah hotel bintang 5 yang langka di kota Sangjiang, dengan peralatan lengkap, bernyanyi, mandi, pijat, dan semuanya. Aiden Enzo dan Vivian Low memasuki hotel, melaporkan nomor kotak, dan seorang pelayan khusus membawa mereka masuk. Saat mereka menuju ke ruangan, 2 tokoh sosial muncul di aula. "Tuan Ruiz, kita di sini, bisakah kita mulai?" Salah satu pria besar, mengenakan t-shirt hitam dan penuh tato, berkata ke telepon dengan ekspresi cabul di wajahnya. Dan matanya terkunci di punggung Vivian Low. Gadis ini sangat dewasa. Malam ini, Tuan Ruiz bisa menyapa. Mungkin saat itu, saya dan saudara-saudara saya juga bisa bersenang-senang.
Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.